Ya pemirsa, sebagaimana kita ketahui bahwa pencopotan jabatan Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Eselon 3 Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan sebagai buntut penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap anak dari GP Ansor. Adapun kasus ini membuat harta kekayaan Rafael yang mencapai 56 miliar rupiah menjadi sorotan. Anak dari Rafael, Mario Dandi, juga kerap disorot karena sering memamerkan motor dan juga mobil mewah di media sosialnya hingga membuat masyarakat mengkritisi dari mana asal dari harta kekayaan orang tuanya. Banyak netizen juga mempertanyakan Jeep Rubicon yang tidak masuk dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Komisi Pemberantasan Korupsi sempat buka suara terkait kejanggalan harta kekayaan Rafael Alun yang disoroti masyarakat. Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, menyebutkan bahwa laporan kekayaan Rafael yang mencapai 56 miliar rupiah ini tidak sesuai dengan profil kekayaannya. Menurutnya tidak ada larangan bagi pejabat untuk mempunyai aset atau harta kekayaan dalam jumlah besar, namun profil kekayaannya harus sesuai. Meski demikian, KPK belum melakukan pemeriksaan detail terkait harta kekayaan Rafael. KPK baru memastikan bahwa kekayaan Rafael tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat Eselon 3. Hal serupa disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang ternyata telah mengendus adanya kejanggalan dalam harta kekayaan yang dimiliki oleh pegawai negeri sipil DJP tersebut. Harta kekayaan Rafael yang notabene-nya PNS Eselon 3 ini dianggap tidak wajar. PPATK menyampaikan telah menganalisis temuan tersebut dan menyerahkannya ke penyidik sejak lama. Dan hal tersebut bahkan jauh sebelum kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi. Anak dari Rafael viral. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menggandeng KPK, kemudian juga PPATK untuk mendalami pemeriksaan terhadap Rafael. Dan Kementerian Keuangan pun akhirnya mengumumkan pencopotan Rafael dari jabatannya demi kelancaran pemeriksaan terkait kewajaran dari harta kekayaan Rafael. Adapun durasi penyelidikan pertama ini diperkirakan akan berlangsung selama 5 hingga 7 hari. Lantas pemirsa, bagaimana kasus yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo ini berdampak pada Kementerian Keuangan? Dan bagaimana dengan disiplin pejabat Kementerian Keuangan secara keseluruhan? Mantan Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo telah meminta maaf pada Kementerian Keuangan terkait kasus kekerasan dan pamer kemewahan yang melibatkan putranya karena berpotensi menurunkan reputasi institusi tempat dirinya bekerja. Rafael juga mengaku siap memberikan klarifikasi terkait harta kekayaannya yang mencapai puluhan miliar rupiah. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Rafael Alun Trisambodo memiliki harta mencapai 56 miliar lebih. Sebagian besar harta kekayaan merupakan tanah dan bangunan. Rafael juga memiliki 11 aset tanah dan bangunan senilai 51 miliar lebih. Selain itu, aset lainnya berupa 2 unit mobil senilai 425 juta rupiah. Tak tercatat mobil Rubicon yang digunakan putranya. Selain itu, Rafael juga memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga 1,55 miliar rupiah, kas dan setara kas 1,34 miliar, serta harta lain senilai 419 juta rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, tinjauan terhadap harta Rafael Alun Trisambodo memang rasanya tidak masuk akal dengan backgroundnya yang menjabat sebagai pejabat Eselon 3 dengan golongan 3D sampai 4B. Dan dalam hal ini, kisaran gajinya yaitu mencapai sebesar 2,9 juta hingga 5,2 juta rupiah dan tunjangan kinerja pegawai 46,4 juta rupiah. Adanya ulah gaya hidup mewah anak pejabat pajak ini membuat seluruh karyawan Kementerian Keuangan kena getah dan kini jadi sorotan. Puluhan ribu pegawai Kementerian Keuangan ternyata belum melaporkan harta kekayaannya. Sekitar 13.885 pegawai di Kementerian Keuangan diketahui belum menyetor laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Sementara itu, di lingkungan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang wajib lapor, 12.174 orang atau 49,63% terpantau juga belum melaporkan perkembangan harta kekayaannya pada pelaporan LHKPN tahun 2022. Sementara dari yang sudah melapor pada laman LHKPN terdapat 33 orang belum lengkap dalam pelaporan. Antrean 3.147 orang dan yang lengkap
9.172 orang. Sementara itu berdasarkan catatan KPK, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN tahun 2022 di kalangan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan adalah 37,4%. Di tahun 2023 sendiri tercatat pemirsa baru sekitar 46% pegawai Ditjen Pajak yang melakukan pelaporan, belum setengahnya begitu ya. Dan pemirsa, sebagaimana kita ketahui, pegawai negeri sipil wajib melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebab jika tidak mematuhi kewajiban itu, PNS bisa saja dijatuhi hukuman ringan sampai dengan berat. Dan ketentuan tersebut diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang disiplin dari PNS. PNS yang wajib melaporkan harta kekayaannya adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional dan PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Jika PNS pejabat fungsional tidak melaporkan harta kekayaan, maka dirinya bisa dijatuhi hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 hingga 12 bulan. Sementara bagi PNS lain yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan kekayaan tapi tidak melaporkan bisa mendapatkan hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan 1 tingkat lebih rendah selama 12 bulan. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan hingga memberhentikan ataupun pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Lantas pemirsa, sebenarnya bagaimana Kementerian Keuangan akan berbenah? Langkah korektif apa yang dibutuhkan ke depannya? Sri Mulyani memastikan pihaknya akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan guna menegakkan integritas. Sri Mulyani juga akan menindak para pejabat Kementerian Keuangan yang menyalahgunakan wewenang serta memperkaya diri sendiri. Bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan. Sementara itu, Dirjen Pajak Surya Utomo meminta keluarga besar pajak tidak melakukan sikap pamer harta yang mencederai nama baik institusi. Surya Utomo meyakini masih banyak pegawai yang amanah terhadap komitmen institusi dalam melawan korupsi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak segan akan menindak tegas seluruh jajaran pegawai di Kementerian Keuangan termasuk di Dirjen Pajak yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaannya, pemirsa ya. Dan atas dasar itu Menteri Keuangan menegaskan sebagaimana ketentuan undang-undang para pejabat dan juga pegawai di Kementerian Keuangan wajib melaporkan LHKPN. Dirinya juga mengimbau kepada jajaran terkait untuk melakukan pengawasan internal secara ketat terhadap LHKPN para pegawai di Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, Sri Mulyani akan terus melakukan tindakan disiplin bagi pegawai yang dinilai ataupun melakukan hal yang tidak melaporkan LHKPN dan juga LHK. Menteri Keuangan juga meminta kepada Inspektorat Jenderal agar benar-benar menunjukkan langkah yang kredibel dalam menganalisa dan juga melakukan tindakan sehingga kewajaran dari harta kekayaan para pejabat serta di lingkungan Kementerian Keuangan ini dapat dipastikan. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan melakukan kerjasama dengan instansi terkait menyangkut monitoring dan juga kepatuhan dari seluruh pejabat dan juga pegawai Kementerian Keuangan termasuk DJP agar tidak hanya patuh secara formal namun juga memberikan laporan yang sebenarnya dan juga kredibel. Sebelumnya, Sri Mulyani juga membantah jika pemeriksaan terhadap aset kekayaan Rafael Alun Trisambodo baru dilakukan setelah terjadinya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya yaitu Mario Dandi. Dirinya menjelaskan bahwa pemeriksaan ini sudah dilakukan sebelumnya. Hanya saja tindakan korektif harus melalui beberapa tahapan yang dinilai cukup panjang.
Dan kedepannya Menteri Keuangan menginstruksikan terkait dengan penguatan 3 lapisan pertahanan terkait dengan integritas pegawai Kementerian Keuangan termasuk Ditjen Pajak. Langkah-langkah korektif ini akan terus dilakukan guna menegakkan integritas pegawai sehingga penyalahgunaan kewenangan ataupun upaya memperkaya diri sendiri dapat dimitigasi sedini mungkin. Pertahanan pertama antara lain untuk menjaga integritas pegawai ialah dari pimpinan unit terkait. Dan menurut Sri Mulyani, pimpinan unit harus aktif mengawasi stafnya yang diduga menyalahgunakan wewenang, memperkaya diri sendiri, atau melanggar aturan ASN. Koreksi pertama ini pemirsa adalah dari manajemen dan juga pimpinan unit kerja tersebut. Sementara itu lapisan pertahanan kedua berasal dari unit kepatuhan internal yang ada pada tiap unit eselon Kementerian Keuangan. Dan unit kepatuhan internal perlu menegakkan disiplin dan juga terkait dengan memperkuat pencegahan atas hal-hal yang negatif ataupun potensi pelanggaran. Dan kemudian pertahanan ketiga berasal dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, di mana terkait dengan hal ini perlu memiliki struktur dan juga kelengkapan untuk bisa terus melakukan penegakan disiplin dan juga menjaga integritas Kementerian Keuangan. Itu dia pemirsa informasi yang kami ulas kali ini, semoga bisa menjadi referensi untuk semua kementerian maupun lembaga di Indonesia ini agar bisa berbenah diri, agar kejadian-kejadian serupa tidak mencederai terkait dengan institusi manapun, kementerian manapun, dan juga lembaga manapun. Dan semoga kedepannya kinerja dari Kementerian Keuangan tentunya jauh lebih baik lagi. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.